Sejarah Kerajaan Nyalian. Cikal bakal Kerajaan Nyalian adalah putra I Dewa Gede Tangkeban bernama I Dewa Pring yang diperintahkan memerintah desa Nyalian Brasika. Karena mengalami kesulitan dalam memerintah Nyalian, I Dewa Pring menghadap ayahnya agar diberikan keris pusaka Silobar atau Kilobar. Kendati demikian, I Dewa Gede Tangkeban merasa berat hati menyerahkannya karena putranya yang banyak jumlahnya. Ia tak mau disangka pilih kasih. I Dewa Pring merasa kecewa tidak diberi keris Kilobar sehingga mohon agar diizinkan meninggalkan Nyalian. Meskipun demikian, I Dewa Gede Tangkeban kemudian merasa khawatir kawasan Nyalian akan dirampas kerajaan lain akibat tak mempunyai pemimpin. Itulah sebabnya, ia akhirnya bersedia menyerahkan keris Kilobar pada I Dewa Pring. Konon, setelah menerima keris pusaka tersebut I Dewa Pring dapat memimpin kerajaannya dengan baik. Menurut Dr. I Nyoman Singgih Wikarman, silsilah Raja-Raja Nyalian adalah I Dewa Pring yang juga disebut I Dewa Pring I digantikan secara berturut-turut oleh I Dewa Pring II dan I Dewa Pring III. Raja Nyalian berikutnya adalah I Dewa Gede Okasudira yang bergelar I Dewa Gede Tangkeban I. Ia digantikan oleh I Dewa Kuat, yang kelak menjadi Raja Bangli dengan gelar I Dewa Gede Tangkeban II. Sumber lain menyebutkan bahwa I Dewa Gede Pring, salah seorang putra I Dewa Anam, Raja Taman Bali, pindah ke Nyalian Klungkung dan menjadi Raja Nyalian pertama. Ia mempunyai seorang putra bernama I Dewa Kompiang Raka atau I Dewa Gede Kanca dan Bencingah, yang lalu dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya. Selanjutnya, ia berputra I Dewa Gereh atau I Dewa Gartajata, yang menurunkan I Dewa Gede Oka atau I Dewa Gede Tangkeban. Ia kemudian dinobatkan sebagai Raja Nyalian berikutnya dan semenjak saat itu, Raja-Raja Nyalian bergelar I Dewa Gede Tangkeban. Keruntuhan Nyalian diawali ketika Raja Dewa Manggis dari Gianyar ingin meminjam keris pusaka Kilobar guna dibuatkan tiruannya. Karenanya, ia memohon izin Raja Klungkung. Kendati demikian, Raja Klungkung tak memperkenankannya dengan alasan hal itu berpotensi menimbulkan kekacauan. Itulah sebabnya, Raja Dewa Manggis mengurungkan niatnya meminjam Kilobar. Meskipun demikian, belakangan Raja Klungkung juga penasaran dan ingin mengetahui bagaimana wujud Kilobar. Ia segera mengirim utusan ke Nyalian guna meminjam keris pusaka itu. Terjadi kesalahpahaman karena I Dewa Gede Tangkeban I menyangka pusaka kerajaannya hendak diambil dan diberikan kepada Gianyar. I Dewa Gede Tangkeban I menghadap kaum kerabatnya di Bangli dan Taman Bali guna merundingkan hal itu. Ternyata, Raja Bangli dan Taman Bali juga mendukung I Dewa Gede Tangkeban I agar jangan menyerahkan Kilobar. Merasa percaya diri karena mendapatkan dukungan Taman Bali beserta Bangli, I Dewa Gede Tangkeban I segera memobilisasi pasukannya. Raja Klungkung murka mendengarnya dan memerintahkan Raja Karangasem beserta Gianyar bersama-sama menyerang Taman Bali. Pecah peperangan dahsyat yang pada mulanya berakhir seri. I Dewa Gede Tangkeban I menagih janji Bangli dan Taman Bali, namun keduanya menolak mengirimkan bala bantuan sehingga Nyalian menuai kekalahan. I Dewa Gede Tangkeban I gugur dalam pertempuran tersebut, tetapi putranya yang bernama I Dewa Kuat diungsikan ibunya ke Bangli dengan membawa keris pusaka Kilobar. Peristiwa ini mengakhiri kerajaan Nyalian untuk selama-lamanya. I Dewa Kuat diangkat anak oleh I Dewa Ayu dan Bancingah, Ratu Bangli, dan kelak menggantikan ibu angkatnya sebagai penguasa Bangli. Menurut salah satu sumber, keruntuhan Nyalian ini terjadi pada tahun 1780. Sejarah Kerajaan Payangan. Leluhur Kerajaan Payangan adalah Dewa Agung Pemayun, yang merupakan kakak Dewa Agung Jambe, Raja pertama Kerajaan Klungkung. Setelah ayahnya, dalam Nimade tahun 1665 sampai tahun 1686, Raja Gelgel terakhir mangkat, Dewa Agung Pemayun mendirikan istana di Tampak Siring. Ia memiliki 3 orang putra yang masing-masing bernama Cokorda Pemayun Putra,
Cokorda Made Pemayun, dan Cokorda Anom Pemayun. Pada perkembangan selanjutnya, Cokorda Anom Pemayun berputra Cokorda Made Sukawati yang mendirikan kerajaan Payangan pada 1776. Ia lantas digantikan oleh putranya bernama Cokorda Anom, yang bergelar Dewa Agung Anom. Karena tak mempunyai putra maka salah seorang anak angkatnya Cokorda Putu Melinggih, diangkat sebagai calon penggantinya. Dia kemudian naik tahta menggantikan ayah angkatnya dengan gelar Dewa Agung Rangki selaku Raja Payangan ketiga. Semasa pemerintahannya dibangun Puri Agung Payangan. Dia menikah dengan Cokorda istri Pejeng yang berasal dari Puri Pejeng dan Cokorda istri Petulu yang berasal dari Puri Petak. Keduanya diangkat sebagai permaisuri raja. Kendati demikian, pernikahan ini tak melahirkan seorang putra pun sehingga akhirnya Cokorda Oka salah seorang putra selir raja diangkat sebagai penggantinya. Gelar Cokorda Oka setelah dinobatkan sebagai Raja Payangan keempat adalah Dewa Agung Gede Oka, sedangkan adiknya bernama Cokorda Rai diangkat sebagai wakil raja dengan gelar Dewa Agung Rai. Semasa pemerintahannya diadakan perjanjian pada tanggal 25 April tahun 1832 bersama dengan 6 kerajaan lainnya, yakni Bangli, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Mengwi. Perjanjian ini berisikan kerjasama di berbagai bidang antara ketujuh kerajaan tersebut, serta pengakuan bahwa Raja Klungkung merupakan raja tertinggi atas Bali dan Lombok. Pada tanggal 25 April tahun 1837, kembali diadakan perjanjian antara Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Payangan, dan Mengwi, yang mengakui kekuasaan Raja Klungkung selaku penguasa atas Bali serta Lombok. Bersamaan dengan ini, Bangli, Gianyar, dan Klungkung sama-sama berjanji akan melindungi Payangan. Meskipun demikian, setelah Dewa Agung istrikanya mengundurkan diri dari singgasana Klungkung, persatuan antar kerajaan mulai goyah. Malapetaka bagi Payangan timbul saat Dewa Agung Putra II hendak memperistri Dewa Agung istri Muter, putri Raja Payangan, namun ditolak. Akibatnya, Dewa Agung Putra II memerintahkan kerajaan Buleleng agar bersiap menghancurkan Payangan. Amanat ini disambut gembira oleh Raja Buleleng karena ia telah lama berniat menguasai Payangan. Sementara itu, Dewa Agung Gede Oka mengadakan aliansi dengan Bangli demi melindungi Payangan, yang lalu diperkuat dengan ikatan perkawinan. Kendati demikian, kelak terbukti bahwa aliansi ini tak mampu menjamin keselamatan Payangan. Pada 1843, dipicu oleh kekacauan di desa-desa utara Payangan dan selatan Buleleng, Raja Buleleng menitahkan patihnya, Gusti Ketut Jelantik mengamankan kawasan yang mengalami pergolakan tersebut. Kesempatan ini dipergunakan Buleleng melakukan penaklukan terhadap Payangan. Desa Kerta yang merupakan wilayah kekuasaan Payangan berhasil diduduki musuh. Raja Payangan menitahkan patihnya Sang Made Jumatang, membangun pertahanan di Giri Kusuma. Kendati demikian, pasukan Payangan berhasil dikalahkan dan Sang Made Jumatang gugur di medan laga. Ibu kota Payangan dikepung oleh Laskar Buleleng dan Dewa Agung Gede Oka gugur dalam pertempuran. Sementara itu, Dewa Agung Rai yang tertimbun mayat dan dikira sudah meninggal, berhasil diselamatkan ke Mengwi. Dewa Agung istri Muter sendiri juga tewas. Kerajaan Payangan dengan demikian mengalami kehancurannya. Raja Klungkung kemudian menempatkan pengawas di bekas wilayah Payangan di bawah Cokorda Gede Ancak, dengan diawasi oleh Cokorda Kusamba. Pada awal abad 20, kawasan ini menjadi daerah kekuasaan Gianyar. Sejarah Kerajaan Sukawati. Kerajaan Sukawati berdiri karena Kerajaan Klungkung ingin menghindari perang saudara. Ketika itu dua orang putra Dewa Agung Jambe, Raja pertama Klungkung, yang masing-masing bernama Dewa Agung Made dan Dewa Agung Anom memperebutkan singgasana ayahnya. Untunglah para raja lainnya hadir mendamaikan mereka.
Raja Mengwi menyarankan agar Dewa Agung Anom, putra kedua Dewa Agung Jambe, mendirikan kerajaan baru di desa Sukawati. Kerajaan baru tersebut di sebelah barat berbatasan dengan Badung, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Klungkung. Dengan demikian, Dewa Agung Anom menjadi raja pertama kerajaan Sukawati tahun 1710 sampai tahun 1770 dan dikenal pula sebagai Dewa Agung Anom Sukawati atau Dewa Agung Anom Wijaya Tanu. Dewa Agung Anom sendiri pernah berjasa menghabisi nyawa Ki Balian Batur yang mengacau di daerah Sukawati. Raja Mengwi menikahkan salah seorang putrinya bernama I Gusti Ayu Agung Ratu dengan Dewa Agung Anom. Kerajaan Sukawati secara pemerintahan merupakan vasal kerajaan Mengwi. Semasa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan tenteram. Putra bungsunya bernama I Dewa Agung Mayun menggantikan ayahnya sebagai raja kedua dan sekaligus terakhir Sukawati. Ketika I Dewa Agung Mayun sedang jatuh sakit dan dirawat di Patemon, tiada satupun putranya datang menjenguknya. Kendati telah diundang berkali-kali melalui Dewa Manggis Sakti atau Dewa Manggis IV, Raja Gianyar yang juga merupakan menantu I Dewa Agung Mayun. Karena para putranya tak lagi peduli dengan kesehatannya, sebelum mangkat I Dewa Agung Mayun mengundang Dewa Manggis Sakti guna menyampaikan pesan-pesan terakhirnya serta sementara waktu mempercayakan pemerintahan dan pusaka-pusaka kerajaan kepada menantunya itu. I Dewa Agung Mayun memberikan ujian kepada putra-putranya yang bersedia mengisap lidahnya saat upacara penyucian jenazahnya. Ternyata tiada seorang putranya yang bersedia karena hembusan bau busuk berasal dari jenazah. Akhirnya I Dewa Manggis Sakti yang bersedia melakukannya. Ajaibnya, setelah itu jenazah I Dewa Agung Mayun memancarkan bau harum. Dengan demikian, I Dewa Manggis Sakti berhak menggantikan I Dewa Agung Mayun menjadi Raja Sukawati sehingga kawasan tersebut lantas menjadi daerah kekuasaan Gianyar. Sejarah Kerajaan Tabanan. Cikal bakal Kerajaan Tabanan. Menurut Babat Arya Tabanan, raja pertama Kerajaan Tabanan adalah Arya Kenceng yang berasal dari Majapahit. Ia dipercaya oleh Sri Kresna Kepakisan memimpin daerah Tabanan. Walau menjadi penguasa Tabanan, Arya Kenceng tetap mengakui Sri Kresna Kapakisan sebagai penguasa tertinggi di Bali. Arya Kenceng memerintah dari istananya di Pucangan dengan batas-batas wilayah yang meliputi Sungai Panahan di sebelah timur, Sungai Sapuan di sebelah barat, Bukit Beratan dan Gunung Batukaru di sebelah utara, Desa Sanda, Kurambitan, Blumbang, Tanggun Titi, dan Bajra di sebelah selatan. Babat Arya Tabanan menyatakan bahwa Arya Kenceng memegang kekuasaannya pada tahun 1256 sampai tahun 1334, dan masih berdasarkan penuturan sumber yang sama, tak seorang pun berani menentang Arya Kenceng karena keramahan serta kewibawaannya. Titah-titah senantiasa ia keluarkan dengan lemah lembut. Di samping itu, Arya Kenceng gemar pula menggeluti ajaran-ajaran Dharma Sastra, salah satu susastra Hindu yang berkaitan dengan agama, kewajiban dan hukum, dan merupakan pribadi yang pemberani serta gagah dalam peperangan. Arya Kenceng menikah dengan putri seorang Brahmana dari Ketepeng Reges. Pernikahan ini dikaruniai 3 orang putri, yang sulung menikah dengan Sri Kresna Kepakisan, sedangkan yang bungsu menikah dengan Sri Arya Sentong. Selain itu, Arya Kenceng memiliki pula putra-putra bernama Dewa Raka, bergelar Sri Magadha Prabu, Dewa Made, bergelar Sri Magadha Nata, dan Kiai Tegeh Kori. Dewa Raka, putra sulungnya tidak ingin menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga jabatan sebagai penguasa Tabanan diserahkan kepada adiknya, Sri Magadha Nata dengan gelar Arya Ngurah Tabanan. Sementara itu, Tegeh Kori mencari tempat baru di Badung dan menurunkan dinasti Tegeh Kori yang kelak berkuasa di kawasan tersebut. Sri Magadha Nata pernah diperintahkan oleh Dalem Ketut Smara Kapakisan, penguasa tertinggi di Gelgel, mengunjungi Pulau Jawa. Konon saat itu, Kerajaan Majapahit sedang dilanda kekacauan berupa pemberontakan para petani, yang ada kaitannya dengan mulai masuknya agama Islam.
Setelah melakukan peninjauan di Jawa, Sri Magadanata kembali ke Bali. Begitu menghadap dalam Ketut Semara ke Pakisan, Sri Magadanata mendapati bahwa saudarinya yang dahulu diperistri Raja Gelgel tersebut telah diserahkan sebagai istri Kiai Asak, seorang kesatria dari Kediri. Kenyataan ini mengecewakan hati Sri Magadanata sehingga ia menyerahkan pucuk pimpinan Tabanan kepada putranya, Arya Langwang atau Prabu Singasana, dan meninggalkan istana serta menjalani kehidupan pertapaan. Semasa dalam pertapaan ini, Sri Magadanata menikah dengan Putri Bandesa Pucangan dan dikaruniai seorang putra bernama Kiai Ketut Bandesa atau Kiai Pucangan dengan gelar Arya Notor Wandira. Ia gemar mempelajari kehidupan rakyat jelata, baik kesusahan maupun kesenangan mereka. Karena itu, ia tidak pernah bermalam di istana dan senantiasa mengembara. Menurut Babat Arya Tabanan, ia merupakan seorang tokoh yang sakti. Saat malam hari, orang melihat di sampingnya terdapat nyala api, tetapi ketika didekati ternyata tidak ada sama sekali. Arya Notor Wandira inilah yang kelak menurunkan Raja-Raja Badung. Perkembangan Kerajaan Tabanan. Arya Langwang mula-mula beristana di sebelah utara Pura Puseh Tabanan, tetapi kemudian pindah ke istana baru yang disebut Puri Agung Tabanan. Konon lokasi ini dipilih setelah Arya Langwang menyaksikan kepulan asap yang keluar secara ajaib dari sebuah sumur. Karena asap terus mengepul keluar seperti tabunan, istana yang baru ia dirikan itu dinamai Puri Agung Tabunan. Belakangan pengucapan nama itu berubah menjadi Tabanan. Setelah ia mangkat, putra tertuanya Ngurah Tabanan, Prabu Winalwan atau Bataram Murmakules, naik tahta sebagai penguasa yang baru. Ia pernah diminta bantuan oleh Dalem Dimade, penguasa tertinggi di Bali memerangi orang-orang Sasak yang dipimpin oleh Kebo Mundur. Pada pertempuran tersebut, Kebo Mundur beserta pasukan Sasaknya dapat dikalahkan. Ketika permaisurinya yang bernama Gusti Ayu Pamadekan meninggal, Raja merasa sangat berduka hingga jatuh sakit dan sekujur tubuhnya terserang jamur. Karenanya, Raja mengundurkan diri dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada kedua orang putranya, Ki Gusti Wayahan Pamadekan beserta Ki Gusti Made Pamadekan. Raja kemudian bertapa dan melakukan pemujaan kepada Hyang Batukaru di bawah bimbingan seorang pertapa bernama Ketut Jambe. Setelah Raja Ngurah Tabanan sembuh dari sakitnya, ia kembali ke istana. Dia kemudian memperistri beberapa wanita dan memperanakkan Ki Gusti Bola, Ki Gusti Made, Ki Gusti Wongaya, Ki Gusti Kukuh, Ki Gusti Kajianan, Ki Gusti Berengos, Gusti Luh Kukuh, Gusti Luh Kukup, Gusti Luh Dawuh Tanjung, Gusti Luh Tangkas, dan Gusti Luh Ketut. Kurang lebih pada 1639, Raja Dalem Dimade yang bertahta di Gelgel memerintahkan Raja Ngurah Tabanan menghalau pasukan Mataram yang hendak menaklukkan Blambangan. Guna memenuhi perintah Dalem Dimade, Raja Ngurah Tabanan mengirim pasukan yang dipimpin dua putranya, Ki Gusti Wayahan Pamadekan dan Ki Gusti Made Pamadekan, dengan dibantu Kiai Ngurah Pacung. Ternyata pasukan Bali terancam kekalahan melawan Mataram. Demi menjaga kelangsungan singgasana Tabanan, Ki Gusti Wayahan Pamadekan meminta adiknya agar melarikan diri ke Bali. Sementara itu, ia sendiri terus maju menghadapi Mataram hingga akhirnya tertangkap. Kendati demikian, Ki Gusti Wayahan Pamadekan dijadikan menantu oleh Raja Mataram dan memiliki anak bernama Raden Tumenggung. Sementara itu, dalam pelariannya Ki Gusti Made Pamadekan terpaksa bersembunyi dalam hutan. Hampir saja ia tertangkap namun terselamatkan oleh suara burung perkutut. Semenjak saat itu, dia dan keturunannya berikrar tak akan lagi membunuh atau menyakiti burung perkutut, terkecuali dipergunakan dalam upacara yatnya kurban suci. Sekembalinya di Tabanan, Ki Gusti Made Pamadekan dinobatkan sebagai raja dengan gelar Da Gusti Ngurah Made Pamadekan tahun 1639 sampai tahun 1641. Ki Gusti Made Pamadekan tak lama menduduki singgasana Tabanan karena ia mangkat tak lama kemudian.
Ngurah Tabanan memegang kekuasaan lagi tahun 1641 sampai tahun 1646 karena para pewaris kerajaan saat itu masih belum dewasa. Semasa pemerintahannya terjadi perselisihan antara Kiai Ngurah Tamu dari Pacung melawan Kiai Ngurah Ayunan yang memerintah daerah Perean. Sepeninggal Ngurah Tabanan yang digelari pula Prabu Winalwan, putra Ki Gusti Made Pamadekan bernama Da Gusti Nisweng Penida atau Arya Nisweng Panida telah dewasa dan diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Arya Ngurah Tabanan Prabu Singgasana tahun 1646 sampai tahun 1648. Pada zamannya, timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Nengah Malkangin putra Ki Gusti Wayahan Pamadekan dan Ki Gusti Kaler Raja Penida. Sepulangnya dari menghadap raja tertinggi di Gelgel, rombongan Arya Nisweng Panida diserang oleh kaum pemberontak sehingga terbunuhlah raja. Arya Ngurah Tabanan digantikan oleh Kiai Arya Made Dalang. Kini terdapat 2 orang penguasa di Tabanan, maka terpecahlah kawasan tersebut menjadi 2. Kiai Made Dalang tahun 1648 sampai tahun 1649 memerintah wilayah sepanjang Sungai Dikis, sedangkan Kiai Nengah Malkangin tahun 1648 sampai tahun 1650 menguasai sebelah timur sungai itu. Seiring dengan era pemerintahan kedua raja ini, kerajaan Tabanan tidak pernah damai dan kericuhan pecah di mana-mana. Apalagi tak berapa lama kemudian, Ki Made Dalang wafat, dan Ki Nengah Malkangin menjadi satu-satunya penguasa Tabanan. Putra Da Gusti Nisweng Penida bernama Ki Gusti Alit Dauh melarikan diri dan bersembunyi di Slingsing karena takut dihabisi nyawanya oleh Ki Nengah Malkangin. Meskipun demikian berkat bantuan Ki Gusti Agung Badung, Ki Nengah Malkangin dan Ki Gusti Kaler dapat dibunuh. Dengan demikian, kekuasaan keluarga penguasa Tabanan yang lama berhasil dipulihkan. Ki Gusti Alit Dauh menjadi pewaris singgasana para penguasa Tabanan dengan gelar Sri Magada Sakti tahun 1650 sampai tahun 1725. Kondisi di Tabanan mulai tertib semenjak saat itu. Pada perkembangan selanjutnya, Tabanan mulai memisahkan diri dari kekuasaan Gelgel. Ki Gusti Alit Dauh memperluas wilayah Tabanan dengan menaklukkan Pandak, Kekeran, Kedari, dan Nyitdah, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ki Gusti Kaler Raja Penida. Pemberontakan-pemberontakan yang pecah di Kaba-Kaba, Bandesa, Kurambitan, Blumbang, dan Sapuan berhasil ditumpasnya sehingga makin meningkatkan pamor Tabanan. Setelah memerintah beberapa lama Ki Gusti Alit Dauh menyerahkan roda pemerintahan kepada putranya yang bernama Batara Lepas Pamade atau Ida Cokorda Tabanan, bergelar Ratu Singgasana tahun 1725 sampai tahun 1750. Pada zaman Ida Cokorda Tabanan, di seluruh penjuru Pulau Bali mulai tumbuh kerajaan-kerajaan yang saling berebut kekuasaan. Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah pemberontakan Ki Gusti Nyoman Telabah yang berkuasa di daerah Tuakilang. Ida Cokorda Tabanan berhasil mematahkan pergolakan ini sehingga menamatkan kekuasaan tokoh tersebut di Tuakilang. Ketika Ida Cokorda Tabanan mangkat, ia digantikan oleh putranya, Sri Ngurah Sekar atau Ida Cokorda Ngurah Sekar tahun 1750 sampai tahun 1800. Sementara itu, putranya dengan seorang selir di Lot Rurung yang bernama Gusti Ngurah Gede diserahi kekuasaan atas istana kerajaan di Puri Kurambitan, dengan gelar Cokorda Gede Banjar. Kedua orang raja itu kemudian memerintah Tabanan bersama-sama. Salah satu peristiwa penting yang tercatat pada Babad Arya Tabanan adalah pembangunan istana baru di Pekandelan dan selanjutnya dikenal sebagai Puri Agung Tabanan. Sri Ngurah Sekar digantikan oleh putra sulungnya, Ki Gusti Ngurah Gede atau Gusti Ngurah Agung tahun 1800 sampai tahun 1838, dengan gelar Cokorda Gede Ratu Singasana. Semasa pemerintahannya,
Kerajaan berada dalam kondisi aman dan damai karena ia merupakan seorang penguasa yang menjalankan Dharma Sasana dengan teguh. Raja kedua di Tabanan saat itu adalah Ki Gusti Ngurah Made Rai dengan gelarnya Maharatu Pemade, yang membangun istana di sebelah selatan pasar dan dinamai Puri Kaleran. Ia adalah cikal bakal para bangsawan yang berdiam di istana tersebut. Karena putra-putranya belum dewasa, Ki Gusti Ngurah Gede digantikan oleh adiknya, Ki Gusti Ngurah Made Rai tahun 1838 sampai tahun 1842. Sementara itu jabatan raja kedua diisi oleh Ki Gusti Ngurah Anom dari Puri Mas. Sebagai patih diangkat Kiai Made Kukuh yang piawai dalam filsafat serta agama. Setelah Ki Gusti Ngurah Made mangkat yang menggantikannya adalah putra sulungnya bernama Kiai Buruan tahun 1842 sampai tahun 1844. Ia didampingi saudaranya yang masing-masing bernama Kiai Banjar dan Kiai Beng. Jalannya pemerintahan masih dibantu oleh Ki Gusti Mas, putra Ki Gusti Ngurah Anom. Timbul benih permusuhan dengan Penebel yang saat itu dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pemicunya adalah rasa iri hati Kiai Buruan terhadap kemakmuran Penebel, apalagi Ki Gusti Mas turut menghasut raja. Akibatnya timbul perang saudara antara Kiai Buruan dan I Gusti Rai dari Penebel. Pasukan Kiai Buruan mengalami kekalahan dan Penebel mulai mencaplok kawasan utara Tabanan. Di tengah situasi kacau itu, Ki Gusti Celuk dikembalikan ke Puri Agung Tabanan dan hendak dinobatkan sebagai raja, namun dia wafat tak lama kemudian. Ki Gusti Mas yang berhati licik makin goyah kedudukannya dan dibunuh oleh para menteri Tabanan sewaktu hendak menyerahkan diri ke Penebel. Kini pemerintahan Tabanan dipegang oleh Ki Gusti Ngurah Rai tahun 1844 sampai tahun 1847 dari Penebel. Dia melakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang kerap mengacaukan jalannya pemerintahan di Tabanan, seperti Kiai Banjar yang diusir ke Semarapura, Kiai Pandak diusir ke Sukasada, Kiai Pasekan diusir ke Rejasa, dan Kiai Pangkung diusir ke Entosari. Dalam menjalankan roda pemerintahan ia dibantu oleh putranya, Ki Gusti Ngurah Ubung atau Ki Gusti Made Tabanan. Sepeninggal Ki Gusti Ngurah Rai, Ki Gusti Ngurah Ubung tahun 1847 sampai tahun 1851 menggantikan ayahnya. Meskipun demikian, ia belum pernah dinobatkan secara resmi karena tidak disetujui para pejabat kerajaan. Kondisi Tabanan saat itu kembali kacau dan tak menentu. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Ki Gusti Ngurah Agung dari Puri Kaleran, putra sulung Ki Gusti Nyoman Panji terdorong merebut kekuasaan. Ada sumber yang menyebutkan bahwa niatan timbul karena petunjuk yang diperoleh dari almarhum ayahnya. Itulah sebabnya pecah peperangan antara Ki Gusti Ngurah Ubung dengan Ki Gusti Ngurah Agung. Dalam pertempuran ini, Ki Gusti Ngurah Ubung berhasil dikalahkan dan ia melarikan diri ke Penebel serta membangun kekuasaan di sana. Ki Gusti Ngurah Agung segera memasuki istana dan menobatkan dirinya dengan gelar Kiai Ngurah Agung Ratu Singgasana tahun 1851 sampai tahun 1868. Dengan demikian, pemerintahan Tabanan terpecah menjadi dua, yakni Ki Gusti Ngurah Ubung di utara dan Ki Gusti Ngurah Agung di selatan. Perseteruan antara keduanya tidak kunjung berakhir. Raja Tabanan meminta bantuan Mengwi menghancurkan Penebel. Penguasa Mengwi mengirimkan pasukannya dan sesudah peperangan berkecamuk selama 3 tahun, Penebel dapat ditaklukkan. Segenap harta pusaka dan kekayaan Penebel diserahkan kepada Mengwi. Meskipun demikian, belakangan timbul sikap tamak dalam diri Ratu Mengwi yang merebut beberapa wilayah Tabanan sehingga hubungan antara Tabanan dengan Mengwi memburuk. Puri Agung Tabanan dilanda kebakaran sewaktu wafatnya Ki Ngurah Agung pada 1868. Dia digantikan oleh putranya,
Siraria Ngurah Tabanan atau Batarang Leluhur yang bergelar Siraria Ngurah Agung Tabanan Ratu Singgasana tahun 1868 sampai tahun 1903. Menurut Babat Arya Tabanan, Belanda menyerang Klungkung di Kusumba pada 1716 Saka, bersamaan dengan 1794 Masehi. Tetapi tahun yang benar sesungguhnya adalah 1849. Belanda lalu mundur dari Klungkung dan semenjak saat itu, Klungkung, Tabanan, dan Badung bersedia menjalin hubungan yang baik dengan Belanda. Sementara itu, perselisihan antara Tabanan dan Mengwi masih saja terjadi. Masing-masing pihak mengklaim batas wilayahnya dan melarang warganya melintasi perbatasan tersebut. Oleh karenanya, kerap timbul konflik di daerah perbatasan. Patih Mengwi, I Gusti Agung Maderaka, merampas wilayah Marga dan Parean tetapi Tabanan berhasil merebutnya kembali tak lama berselang. Menjelang masa akhir pemerintahan Arya Angrurah Tabanan, terjadi permasalahan suksesi di kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Gede Mas yang seharusnya hendak dicalonkan sebagai raja, ternyata kurang cekap memimpin. Ia hanya ahli dalam seni tari saja. Sedangkan calon lainnya, Arya Alit Ngurah Made Kaleran, meninggal karena penyakit cacar. Dengan demikian, terjadilah kekosongan pemerintahan dalam kerajaan Mengwi. Kerajaan Mengwi terlibat perselisihan dengan Badung dan juga Tabanan. Selain itu, Klungkung juga berambisi menaklukkan Mengwi. Itulah sebabnya ketiga kerajaan tersebut melancarkan serangannya ke Mengwi pada 1891. Raja Mengwi terakhir, Agung Ngurah Made Agung tahun 1859 sampai tahun 1891 tewas dalam penyerbuan tersebut sehingga tenggelamlah kerajaan Mengwi untuk selama-lamanya. Setelah Mengwi berhasil dihancurkan, wilayahnya dibagi-bagi antara Badung, Tabanan, dan Klungkung. Siraria Ngurah Tabanan dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar. Ia mahir dalam filsafat serta fasih membaca huruf Arab, Melayu, dan juga berbicara dalam kedua bahasa tersebut. Bahkan secara sembunyi-sembunyi ia pernah berlayar ke Kuta melalui Yeh Gangga demi berguru pada seorang Belanda bernama Tuan Lange. Kekosongan pemerintahan di Tabanan kemudian diisi oleh Ki Gusti Ngurah Rai Perang atau Arya Ngurah Rai Perang, Dacokorda Rai Dangin atau I Ratu Puri Donging memerintah tahun 1903 sampai tahun 1906. Kendati demikian, menurut Babat Arya Tabanan ia merupakan penguasa yang kurang cekap memerintah. Kegemarannya sehari-hari hanya menyabung ayam dan mengisap candu. Penguasa Puri Kaleran, salah satu cabang lain dinasti penguasa Tabanan yang bernama Anak Agung Ngurah Gede Made Kaleran, juga bertindak demikian. Dengan demikian, praktis tidak ada pemimpin yang handal di Tabanan. Pada 1904, kandaslah sebuah kapal bernama Sri Kumala dari Banjarmasin di Pelabuhan Sanur, yang terletak di wilayah kekuasaan Raja Badung. Pemerintah kolonial Belanda menuduh rakyat Sanur telah merampas muatan kapal tersebut berdasarkan hukum tawan karang dan memaksa Raja Badung membayar ganti rugi. Raja Badung menolak tuduhan tersebut. Kendati demikian, pemerintah kolonial Belanda tetap berkeras memaksakan tuduhan dan tuntutannya tersebut. Ketika Raja tetap menunjukkan sikap penolakannya, Belanda melancarkan blokade terhadap Badung yang akhirnya berujung pada agresi militer terhadap kerajaan ini. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Puputan Badung tanggal 20 September tahun 1906. Dalam insiden ini, Raja Tabanan memihak Badung sehingga setelah Badung berhasil dikalahkan, Belanda mengalihkan serangannya kepada Tabanan tanggal 26 September tahun 1906. Karena gentar menyaksikan kedatangan pasukan Belanda bersenjata lengkap, desa-desa di perbatasan menyerah tanpa perlawanan sama sekali. Jenderal Ros van Toningan memberikan ultimatum kepada pihak Tabanan agar bersedia menyerah tanpa syarat atau peperangan akan dilanjutkan.
Raja Tabanan tidak memiliki pilihan selain menerima ultimatum tersebut dan ia beserta keluarganya ditawan oleh Belanda serta dibawa ke Denpasar. 3 orang putranya yang masing-masing bernama I Gusti Ngurah Anom Putra Mahkota, I Gusti Ngurah Putukonol, dan I Gusti Ngurah Pegeng turut pula menyertai rombongan tersebut. Selain itu, saudara-saudaranya bernama I Gusti Ngurah Putih dan I Gusti Ngurah Made Batan turut pula ditawan Belanda. Dalam perjalanannya ke Denpasar, Raja selama sehari penuh menahan lapar dan haus. Rombongan ini tiba di Denpasar pada tanggal 28 September dan Belanda berniat mengasingkan Raja beserta keluarganya ke Lombok keesokan harinya. Tetapi Raja Tabanan yang tak bersedia menerima penghinaan tersebut, bunuh diri bersama putra mahkotanya. Raja Gusti Ngurah Agung menghabisi nyawanya sendiri dengan sebilah pisau kecil yang biasanya tersimpan dalam kotak sirih, sedangkan putra mahkota bunuh diri dengan meminum racun. Peristiwa ini menandai berkuasanya pemerintah Belanda di Tabanan. Mereka juga melakukan berbagai perombakan dalam tatanan pemerintahan. Wilayah Tabanan dibagi menjadi 13 distrik pada 1908 yang masing-masing dikuasai oleh seorang penggawa. 1. Distrik Kota Tabanan di bawah pimpinan Anak Agung Ngurah Gede Kaleran. 2. Distrik Samsam di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Putu Denpasar. 3. Distrik Timpang di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Made Kaler Puri Anom. 4. Distrik Bongan di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai Anyar. 5. Distrik Banjar Anyer di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Nyoman Karang Jero Beng. 6. Distrik Panebel di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Ketut Jero Kompiang. 7. Distrik Jegu di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai Jero Oka. 8. Distrik Selamadek di bawah pimpinan Gede Nyoman Seraba Dangin Peken. 9. Distrik Gadungan di bawah pimpinan I Gusti Gede Kompiang Jero Subamia Kawan. 10. Distrik Kurambitan di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Gede Rai Puri Gede. 11. Distrik Kediri di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Made Pangkung. 12. Distrik Marga di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Gede Putra Marga. 13. Distrik Belayu di bawah pimpinan I Gusti Nyoman Oka Belayu. Para penggawa ini menerima gaji dari pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, rakyat Tabanan mulai dikenai kewajiban membayar pajak dan kerja rodi demi kepentingan penjajah. Bersamaan dengan masa pendudukan Belanda ini, salah seorang saudari Raja Ki Gusti Ngurah Rai Perang bernama Sagung Ayu Wah menghimpun masyarakat Wongaya mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan yang meletus pada tanggal 28 November tahun 1906 ini berhasil dipatahkan dan Sagung Ayu Wah diasingkan ke Lombok. Sementara itu, I Gusti Ngurah Ketut Mecutan dari Puri Mecutan, Tabanan yang turut diasingkan ke Lombok dikembalikan ke Tabanan pada 1917 dan menumpang di Puri para kerabat raja. Mula-mula dia bekerja magang sebagai juru tulis dan selanjutnya diserahi jabatan penggawa hingga akhirnya Sedahan Agung. Pada 1929, berdasarkan Staatsblad tahun 1929 nomor 226 tanggal 8 Juli tahun 1929, kedudukan para raja dipulihkan dan terbentuklah 8 negara pemerintahan. Pemerintah kolonial kemudian mengangkat I Gusti Ngurah Ketut sebagai penguasa Tabanan dengan gelar Cokorda Ngurah Ketut tahun 1929 sampai tahun 1939. Bersama dengan raja-raja Bali lain, ia mengikrarkan sumpah di Puri Besakih pada tanggal 29 Juli tahun 1929. Puri Agung Tabanan merupakan puri hasil perluasan Puri Mecutan pada 1932 yang baru dibangun di atas lahan milik keluarga Jero Subamia dan diresmikan pada 1930. Cokorda Ngurah Ketut digantikan oleh putra tertuanya, I Gusti Ngurah Gede atau Cokorda Ngurah Gede. Pada zaman Jepang,
ia menjadi kepala suap Raja Tabanan. Pada tanggal 15 Juli tahun 1950, Tabanan berubah menjadi kabupaten dengan Cokorda Ngurah Gede menjadi bupati pertamanya. Putranya I Gusti Ngurah Agung Dharma Setiawan seharusnya menjadi penggantinya, tetapi telah terlebih dahulu wafat. Oleh karenanya, adik I Gusti Ngurah Agung Dharma Setiawan, I Gusti Ngurah Rupawan dinobatkan sebagai Raja Tabanan pada tanggal 21 Maret tahun 2008 dengan gelar Ida Cokorda Anglurah Tabanan. Sejarah Kerajaan Taman Bali. Kerajaan Taman Bali pernah eksis, tetapi kemudian lenyap dari panggung sejarah. Informasi mengenai sejarah kerajaan ini dapat diperoleh dari Babat Kesatria Taman Bali. Babat tersebut dibuka dengan mengisahkan seorang tokoh bernama Batara Subali yang bersaudara dengan Batara Sekar Angsana. Batara Subali berdiam di Tolangkir, sedangkan saudaranya berdiam di Pura Dasar Gelgel. Selanjutnya, disebutkan bahwa ia masih memiliki saudara dan saudari lain ibu yang masing-masing bernama Sanghyang Aji Jayarembat, bertempat tinggal di Pura Kentel Gumi dan Nimas Kuning berdiam di Guliang. Suatu ketika, seorang pendeta sakti bernama Sang Pendeta Wawu Rawuh mengunjungi Batara Subali di Tolangkir. Dalam perjalanan pulangnya, ia merasa kehausan dan mencari mata air. Kendati demikian, tak satupun mata air ditemukan sehingga sanggup memuaskan dahaganya. Oleh karena itu, setibanya di jurang Malangit, ia menancapkan tongkatnya ke batu cadas dan memancar keluarlah air yang jernih dan harum. Bersamaan dengan itu, muncul pula seorang gadis cantik. Sang Pendeta Wawu Rawuh lantas menamainya Ni Dewi Enjung Asti. Dikarenakan airnya yang harum, mata air yang baru tercipta itu dinamakan Tirta Arum. Sang Pendeta Wawu Rawuh kemudian pulang ke tempat kediamannya, sedangkan Ni Dewi Enjung Asti berdiam di sana guna menjaga Tirta Arum. Konon, keharuman Tirta Arum membumbung hingga surga tempat berdiamnya Batara Wisnu. Ia melihat Ni Dewi Enjung Asti dan terpesona oleh kecantikannya sehingga saat mandi keluarlah spermanya tertumpah di atas batu. Ni Dewi Enjung Asti memakan sperma tersebut dan hamil. Tatkala Batara Wisnu kembali ke Tirta Arum, ia berjumpa dengan Ni Dewi Enjung Asti dan menanyakan siapakah ayah bayi yang dikandungnya itu. Ia menceritakan apa yang terjadi dan Batara Wisnu menyatakan bahwa Ni Dewi Enjung Asti pastilah jelmaan bidadari sehingga layak turut serta ke surga. Batara Subali mendengar mengenai keistimewaan Tirta Arum dan mengunjunginya. Ia lantas menitahkan saudaranya Sanghyang Aji Jayarembat menjaga mata air tersebut. Bahkan Batara Subali melengkapinya dengan sebuah taman yang menyerupai taman di Majapahit dan menamainya Taman Bali. Demikianlah asal-muasal nama Taman Bali. Seiring dengan berjalannya waktu, tibalah saatnya bagi Ni Dewi Enjung Asti melahirkan putranya, yang diberi nama Sang Gangga Tirta. Bersamaan dengan itu, Batara Subali mengadakan pemujaan kepada Batara Wisnu guna memohon seorang putra. Batara Wisnu lalu menganugerahkan Sang Gangga Tirta kepada Batara Subali. Pagi itu, Sanghyang Aji Jayarembat yang dititahkan menjaga Tirta Arum sedang memeriksa kualitas air di sana. Sewaktu dia mengatur letak pancurannya, keluarlah seorang bayi dari mulut air terjun, yang tak lain dan tak bukan adalah Sang Gangga Tirta. Bayi itu diangkat dan digendong oleh Sanghyang Aji Jayarembat. Batara Subali yang hari itu datang hendak membersihkan dirinya menyaksikan bayi tersebut dan mengatakan bahwa itulah putra anugerah Batara Wisnu bagi dirinya. Sang Gangga Tirta lalu diganti namanya menjadi Sang Anom. Alkisah, putri Batara Sekar Angsana bernama Ni Dewa Ayu Mas kerap jatuh sakit dan hanya dapat disembuhkan oleh Sanghyang Aji Jayarembat di Taman Bali. Kendati demikian, setelah kembali ke istananya, Ni Dewa Ayu Mas kambuh lagi penyakitnya sehingga harus dibawa ke Taman Bali. Demikianlah terjadi berulang kali hingga Ni Dewa Ayu Mas beranjak dewasa. Karena seringnya mengunjungi Taman Bali untuk berobat, Ni Dewa Ayu Mas jatuh hati kepada Sang Anom.
Hubungan percintaan itu akhirnya menyebabkan Ni Dewa Ayu Mas mengandung sehingga membangkitkan kemurkaan ayahnya. Ia lantas memerintahkan membunuh Sang Anom. Mendengar adanya bahaya yang mengancam dirinya, Sang Anom melarikan diri dari Taman Bali ke arah timur laut. Namun beberapa waktu kemudian, secara diam-diam Sang Anom menyusup kembali ke negerinya. Di tengah perjalanan, ia menyamar sebagai pencari burung, dan tibalah ia di hutan Jarakbang. Sewaktu berada di Jarakbang, Sang Anom mendengar bunyi kentongan di Taman Bali ditabuh bertalu-talu. Bertanyalah ia kepada salah seorang penghuni gubuk di tempat itu, mengapa terdengar bunyi kentongan tersebut. Tetapi yang ditanya tidak menjawabnya dengan serius dan malah memberikan jawaban asal-asalan. Sang Anom merasa kesal dan mengutuk bahwa tempat itu kelak akan dinamai Bangli, dari kata Banggi yang artinya bermain-main. Penghuni gubuk yang mendengarnya marah dan melaporkannya kepada Raja Gelgel, Batara Sekar Angsana, yang masih memburu Sang Anom. Dijelaskannya pula bahwa orang yang mengucapkan kutukan itu berwajah sangat tampan. Batara Sekar Angsana merasa curiga jangan-jangan orang itu adalah buronan yang sangat dicarinya. Dia lalu mengutus pengikutnya melakukan penyelidikan ke hutan Jarakbang. Akhirnya Sang Anom berhasil ditangkap oleh para pengikut Raja Gelgel. Meskipun demikian, Batara Subali memohonkan ampun bagi Sang Anom. Ternyata Batara Sekar Angsana bersedia mengampuni dan menikahkan putrinya Ni Dewa Ayu Mas dengan Sang Anom. Setelah beberapa lama mereka berdua menempuh kehidupan berumah tangga, karena merasa ajalnya sudah dekat, Batara Subali memberi berbagai petuah kepada Sang Anom yang kemudian diangkat sebagai penguasa Taman Bali. Sang Anom berniat melakukan kegiatan pertapaan saat putranya yang dikandung Ni Dewa Ayu Mas hendak dilahirkan. Sebelum berangkat ia berpesan agar putranya itu diberi nama Ki Dewa Garbajata dan menyerahkan keris pusaka bernama Ki Lobar, agar diserahkan kepada putranya setelah dewasa. Demikianlah setelah Ki Dewa Garbajata dewasa, ia menyusul ayahnya yang sedang bertapa di hutan alas dawa. Pada kesempatan tersebut, Sang Anom mewariskan kerajaan Taman Bali kepada Ki Dewa Garbajata. Silsilah Taman Bali selanjutnya adalah I Dewa Garbajata yang berputra Cokorda dan Bancingah. Ia menikah dengan putri Kiai Jambe Pule dari Badung, putranya adalah Cokorda Pamecutan. Cokorda Pamecutan berputra I Dewa Gede dan Bancingah. I Dewa Gede dan Bancingah berputra I Dewa Gede Kanca dan Bancingah. I Dewa Gede Kanca dan Bancingah berputra I Dewa Gede Tangkeban. Meskipun demikian, silsilah yang dicantumkan oleh Profesor Hans Hagerdal agak berbeda dengan silsilah di atas. Sang Anggatirta dicantumkan berputra Dewa Kanca dan Bancingah, disebut juga Sang Anom atau Dewa Gede Pringi dari Nyalian, Dewa Ngurah dan Bancingah, Dewa Gede Prasi dari Bangli, Dewa Gede Pindi dari Gaga, Dewa Ketut Kaler dari Getakan, dan Dewa Gede Ngurah Oka Pemecutan dari Taman Bali. Adanya perbedaan ini memerlukan penelitian lebih lanjut para sejarawan. Dewa Gede Ngurah Oka Pemecutan inilah yang kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Taman Bali. Ia selanjutnya digantikan secara berturut-turut oleh Dewa Gede Ngurah Pamecutan II, Dewa Gede Ngurah Pamecutan III, dan Dewa Gede Ngurah Pamecutan IV yang wafat pada 1809. Sementara itu sumber lainnya menyebutkan bahwa Raja Taman Bali pertama adalah I Dewa Anam yang mempunyai seorang putra bernama I Gede Oka. Putranya ini kemudian menggantikan ayahnya menjadi Raja Taman Bali kedua. I Gede Oka mempunyai beberapa orang putra, yakni I Dewa Gede Gangga atau I Dewa Gede Kanca Tangaling, I Dewa Gede Pering yang kemudian pindah ke desa Nyalian Klungkung, dan I Dewa Gede Perasi yang pindah ke Bangli serta mendirikan puri di utara Bancingah. Karenanya, I Dewa Gede Perasi juga disebut I Dewa Gede dan Bancingah yang untuk selanjutnya bertahta sebagai Raja Bangli. I Dewa Gede Gangga lantas dinobatkan sebagai Raja Taman Bali berikutnya. Ia berputra I Dewa Gede Ngurah Pamecutan yang selanjutnya menurunkan I Dewa Gede Anom.
Tokoh ini kemudian bertahta di Taman Bali dan selanjutnya menjadi cikal bakal raja-raja di kerajaan tersebut. I Dewa Gede Tangkeban memiliki beberapa orang putra, yakni I Dewa Pring, I Dewa Prasi, I Dewa Pindi, I Dewa Kaler, I Dewa Batanwani, I Dewa Pulasari, I Dewa Mundung, I Dewa Kliki, dan I Dewa Gede Anom Teka. I Dewa Pring kemudian berkedudukan di Nyalian dan menjadi cikal bakal kerajaan tersebut. I Dewa Prasi diangkat sebagai penguasa di desa Gaga yang kelak menjadi Raja Bangli. Ketika itu daerah Bangli dikuasai oleh Kiai Anglurah Praupan. Dua orang penjaga istana yang terlambat menjalankan tugasnya dihukum oleh I Dewa Gede Tangkeban dengan diperintahkan membunuh Kiai Anglurah Praupan. Meskipun demikian, mereka malah menyerahkan diri kepada Raja Bangli tersebut. Mereka berdua diampuni dan dikirim balik oleh Kiai Anglurah Praupan ke Taman Bali serta diperintahkan membunuh I Dewa Gede Tangkeban. Adapun imbalannya adalah seisi kerajaan Taman Bali. Kedua orang ini tewas, namun berhasil melukai I Dewa Gede Tangkeban. Lama sekali luka I Dewa Gede Tangkeban tidak dapat disembuhkan. Saat ia sedang sakit, salah seorang putranya bernama I Dewa Kaler berselingkuh dengan selir-selirnya. Akibatnya, I Dewa Kaler dijatuhi hukuman diturunkan derajat kebangsawanannya. Setelah I Dewa Gede Tangkeban mangkat, dia digantikan oleh putranya I Dewa Gede Anom Teka. Ia mengirimkan pasukan ke Bangli guna membalaskan dendam ayahnya dan berhasil menewaskan Kiai Anglurah Praupan. Saudaranya, I Dewa Prasi lalu didudukkan sebagai penguasa Bangli. Semasa pemerintahan Dewa Gede Ngurah Pemecutan III, Taman Bali diserang oleh Klungkung dengan bantuan Sidemen. Putranya yang masih kecil diselamatkan oleh Raja Dewa Manggis dari Gianyar. Setelah putra itu dewasa, diadakan perundingan antara Raja Klungkung, Raja Dewa Manggis dari Gianyar, dan Raja Bangli. Hasilnya Taman Bali akan dikembalikan kepada pewarisnya, I Dewa Gede Raka Oka yang naik tahta dengan gelar Dewa Gede Ngurah Pemecutan keempat. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa pengambil alihan kembali tersebut dilakukan melalui peperangan di saat pewaris Taman Bali menyerang Taman Bali dengan dukungan Gianyar. Pada masa itu, salah seorang putra Taman Bali bernama I Dewa Gede Anom Rai menikah dengan I Dewa Ayu dan Bancingah dari Bangli. Dewa Gede Ngurah Pemecutan keempat merupakan Raja Taman Bali terakhir. Keruntuhan Taman Bali pada 1809 telah dihuraikan pada bagian mengenai Kerajaan Bangli. Sejarah perbudakan di Bali. Bali merupakan salah satu penghasil budak utama di Kepulauan Nusantara. Semenjak abad 17 hingga 19, ekspor utama Bali adalah budak yang setiap tahunnya diekspor sebanyak 2.000 orang budak. Meskipun yang kerap terlibat dalam tahapan akhir transaksi adalah orang-orang Cina, sesungguhnya para raja dan kepala daerah juga menuai banyak keuntungan darinya. Orang yang rentan jatuh ke dalam perbudakan adalah tawanan perang, janda-janda yang tak mempunyai anak, orang yang terlilit hutang, dan penjahat. Selain itu, pedagang swasta dan pemerintah kolonial Belanda juga turut merangsang praktik perdagangan budak ini serta menimbulkan berbagai penyalahgunaan. Tidak hanya orang bersalah saja yang dapat dijual sebagai budak. Hal ini tampak nyata dari laporan seorang misionaris Inggris yang pernah berkunjung ke Bali di awal abad ke-19. Sasarannya tidak selalu orang yang bersalah, tetapi mereka yang kebetulan tidak memiliki teman yang berpihak kepadanya juga ikut ditangkap dan dijual, barangkali karena kesalahan yang amat sepele, atau bahkan alasan palsu atau ngawur. Betapapun kenyataan harga tertentu yang ditawarkan per kepala, untuk pemuda yang kekar, akan menggoda para raja untuk lebih cepat menghukum orang-orang semacam itu supaya bisa dijual, atau terdorong memerangi tetangganya yang lebih lemah, hanya demi tujuan agar punya bahan untuk memasok pasar Belanda. Para budak itu dijual di Batavia, Hindia Barat, Afrika Selatan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Hindia guna mengerjakan perkebunan atau pertambangan. Pada pertengahan abad ke-17,
Total populasi budak mencapai 18.000 jiwa dan setengahnya adalah orang Bali. Pelarangan perbudakan oleh pemerintahan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816 menjadi pukulan ekonomi yang berat terhadap para raja. Kendati demikian, perdagangan budak ini terus berlanjut hingga 1860. Kondisi Bali di abad ke-19 dan abad ke-20. Perkembangan umum di Bali pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Semenjak berabad-abad, kerajaan-kerajaan di Bali sudah sering terlibat perang saudara. Menjelang paruh akhir abad ke-19, Klungkung terlibat peperangan yang terus-menerus dengan Karangasem dan Gianyar. Buleleng dan Bangli terus-menerus bertikai satu sama lain. Bahkan pada 1849, Bangli ikut serta dalam ekspedisi militer Belanda menyerang Buleleng. Pada waktu itu juga, Raja Karangasem dibunuh oleh pasukan kerajaan Mataram di Lombok. Kurang lebih pada kurun waktu yang sama, Jembrana dan Buleleng dilanda perebutan kekuasaan, kericuhan dan pemberontakan. Pasukan gabungan Gianyar, Badung, dan Tabanan menghancurkan Mengwi pada 1891 sehingga mengakibatkan gugurnya Raja Mengwi yang terakhir Agung Ngurah Made Agung. Dewa Manggis memimpin pemberontakan demi membebaskan Gianyar dari kekuasaan Klungkung antara tahun 1886 sampai tahun 1893. Sesudah 1893, Badung bersekutu dengan Bangli dan Karangasem dalam menghadapi Gianyar, dan pada 1904 terjadi peperangan antara Bangli dan Karangasem. Oleh karenanya, Bali dalam kurun waktu tersebut bukanlah tempat yang sama sekali damai. Pihak yang dulunya kawan dapat dengan sekejap menjadi lawan dan begitu pula sebaliknya. Mesatia adalah tradisi yang dilakukan janda-janda raja dengan ikut membakar dirinya ketika jenazah almarhum suaminya dikremasi dalam upacara ngaben. Pemerintah Belanda menghendaki agar raja-raja Bali melarang mesatia di negerinya karena tradisi itu dianggapnya tidak manusiawi. Lembaga keagamaan Hindu Bali sendiri setuju dengan penghapusan mesatia. Raja Tabanan meninggal pada tanggal 6 Maret tahun 1903. Putra tertua raja menggantikan ayahnya dengan gelar Gusti Ngurah Agung. Jenazah raja yang meninggal sedianya akan dikremasi dengan upacara ngaben pada tanggal 25 Oktober. Ketika itu, pemerintah mendesak raja agar mencegah niat para janda untuk melaksanakan mesatia. Namun, pada kenyataannya tidak ada pelarangan terhadap penyelenggaraan tradisi tersebut. Pemerintah Belanda mengirimkan pemberitahuan kepada raja tertanggal tanggal 12 Oktober bahwa mereka menentang keras diselenggarakannya mesatia saat upacara ngaben yang akan berlangsung. Karenanya, Biro Urusan Pribumi akan datang sendiri ke Tabanan guna membicarakan masalah tersebut lebih lanjut pada tanggal 17 Oktober. Raja menjawab bahwa para janda itu telah mengajukan diri secara sukarela pada tanggal 29 September dan disahkan tanggal 2 Oktober sehingga menurut Raja ketetapan ini tidak dapat ditinjau kembali. Pemerintah Belanda tidak dapat menerima alasan tersebut dan berupaya mengubah pikiran Raja dengan mengirimkan 2 buah kapal perang. Raja tampak menyetujui tuntutan Belanda, tetapi mesatia tetap juga diadakan saat berlangsungnya ngaben pada yang telah ditetapkan sebelumnya tanggal 25 Oktober. Gubernur Jenderal Belanda merasa sangat kecewa dengan peristiwa itu dan mengeluarkan tuntutan agar raja beserta keturunan-keturunannya berjanji tidak lagi mengizinkan para janda raja dan kerabat lainnya melakukan mesatia. Selain itu, ia dituntut untuk mengirimkan kerabatnya sebagai utusan kepada Gubernur Jenderal guna menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan tersebut. Bila gagal memenuhi tuntutan di atas, raja terancam dicabut kekuasaannya atau dibuang ke luar daerah. Kemauan pemerintah Belanda itu telah dijawab oleh raja, walau dengan berbagai dalih ia mencoba untuk tidak mengirim utusan.
Perjanjian di atas disahkan dalam Akta Pemerintah Belanda tertanggal tanggal 10 Maret tahun 1904 nomor 1. Belanda meyakini bahwa penghapusan mesatia tidak akan berjalan dengan baik bila kebijaksanaan ini tidak diterapkan secara ketat di negara-negara Bali lainnya. Permasalahan ini harus segera diselesaikan karena jenazah Raja Klungkung, Dewa Agung Putra III yang meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 1903 hendak diaben. Konon 6 orang jandanya telah siap melakukan mesatia. Kontrolir Belanda menyampaikan niat pemerintahnya kepada Raja Dewa Agung Jambe II dari Klungkung mengenai penghapusan mesatia. Raja menjawab bahwa belum ada sukarelawan yang mendaftar ingin ikut mesatia, tetapi menurut hukum agama kehendak semacam itu tidak dapat dilarang. Pemerintah menekan Raja sehingga pada tanggal 5 Desember Raja memberikan jaminan tertulis. Saat upacara ngaben dilangsungkan pada tanggal 12 Desember mesatia memang ditiadakan. Di tahun berikutnya, Belanda mengadakan perjanjian dengan raja lainnya mengenai penghapusan mesatia. G.F. de Bruijnkoops, Residen Bali dan Lombok tahun 1905 sampai tahun 1909, pernah memberikan kuliah pada 1909 mengenai buruknya kondisi di Bali yang mengharuskan Belanda melakukan intervensi militer di berbagai kerajaan, seperti Badung, Tabanan, dan Klungkung, demi mewujudkan ketertiban dan membawa peradaban. Di kerajaan-kerajaan tersebut, ditemukan kondisi yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh negara beradab yang berdaulat di wilayah itu, perang yang kronis, keacakan ekstrim pihak penguasa sama sekali tak adanya kepastian hukum untuk orang biasa, pembakaran janda, perbudakan, riba, penyelundupan besar-besaran dengan Jawa dan seterusnya. Seluruh pendapatan seperti pajak, pembayaran kontrak sewa dan denda mengalir ke kantong raja yang sedikit pun tidak membelanjakannya untuk kebaikan negeri dan rakyat, tetapi menggunakannya demi kepentingannya sendiri. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak lelaki, maka bukan saja hartanya menjadi milik raja, tetapi janda dan anak perempuannya pun menjadi budak atau selir raja. Jika perselisihan antara dua pihak atas sebidang tanah tetap tidak terselesaikan maka tanah yang diperkarakan itu langsung menjadi milik raja. Hukuman mati adalah hukuman yang sangat umum, dan sering dijatuhkan tanpa penyelidikan apapun. Selain itu, ada laporan lainnya bahwa raja-raja Bali gemar mengisap candu. Apa yang disampaikan oleh mantan residen Bali dan Lombok di atas tampaknya merupakan pembenaran bagi intervensi militer Belanda ke Bali. Catatan yang negatif terhadap raja-raja Bali itu barangkali dibuat sebagai alasan moral bagi aksi militer yang dilancarkan Belanda terhadap Bali. Oleh karena itu, tingkat kebenarannya tetap patut dipertanyakan dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Perang Jagaraga. Pada 1843, Raja Buleleng, Karangasem, dan lain sebagainya telah menandatangani perjanjian penghapusan adat Tawan Karang, tetapi mereka tidak pernah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kapal-kapal Belanda yang terdampar pada 1844 diperancak dan Sangsit masih dirampas muatannya oleh warga setempat. Timbul perselisihan dengan pemerintah kolonial yang menuduh raja-raja Bali tidak berupaya dengan sungguh-sungguh menepati janjinya. Situasi makin memanas ketika pada 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan Tawan Karang. Patih Buleleng Gusti Ketut Jelantik yang bersikap anti-Belanda menampik dengan tegas segenap tuntutan Belanda. Dia menyadari bahwa penolakan itu pasti memancing invasi Belanda ke negerinya. Karena itu, ia menggiatkan latihan kemiliteran dan mengumpulkan persenjataan sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tak diinginkan. Para pedagang Bugis dan Cina dimintanya mengimpor senjata dari Singapura. Belanda memberikan ultimatum selama 3 hari yang berakhir pada tanggal 27 Juni tahun 1846 agar Raja Buleleng mengakui kekuasaan pemerintah kolonial, melaksanakan sepenuhnya penghapusan hukum Tawan Karang,
dan melindungi kegiatan perdagangan Belanda. Ternyata hingga tenggang waktu habis, pihak Buleleng tidak memberikan jawaban apapun. Raja Buleleng mengutus Patih Gusti Ketut Jelantik membicarakan masalah ini dengan Klungkung. Dewa Agung, Raja Klungkung yang sama-sama membenci Belanda, mendukung sikap Buleleng tersebut. Selain dukungan yang diperoleh dari Klungkung, Kerajaan Karangasem juga sehaluan dengan mereka dan menyatakan penentangannya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 27 Juni tahun 1846, Belanda mendaratkan angkatan perangnya di pantai Buleleng. Ekspedisi militer Belanda kali ini berkekuatan 1.700 orang, yang terdiri dari 400 serdadu Eropa, 700 serdadu pribumi, 100 serdadu Afrika, dan 500 pasukan bala bantuan asal Madura. Konflik senjata pertama pecah antara pasukan Belanda dan Buleleng. Kendati demikian, tembakan gencar meriam-meriam Belanda memaksa Laskar Bali mundur dari tempat pertahanannya. Satu persatu desa di kawasan pantai jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 29 Juni tahun 1846, kubu Laskar Buleleng terpaksa ditinggalkan dan dikuasai musuh. Kini pasukan pemerintah kolonial bergerak ke Singajara, ibu kota Buleleng. Pertempuran sengit kembali terjadi. Meskipun demikian, istana kerajaan berhasil direbut oleh Belanda pada tanggal 29 Juni tahun 1846. Raja Buleleng beserta patihnya mengundurkan diri ke Jagaraga. Mereka bersedia mengadakan perdamaian dengan Belanda. Dalam perjanjian yang diadakan pada tanggal 6 Juli tahun 1846, Belanda menuntut agar Buleleng membongkar segenap benteng pertahanannya dan dilarang mendirikan yang baru. 3/4 ongkos ekspedisi militer dibebankan kepada Buleleng, dan pemerintah kolonial diberi izin mendirikan bentengnya di negeri tersebut. Karangasem menyusul mengadakan perjanjian dengan Belanda dan diperintahkan menanggung 1/4 biaya peperangan. Namun, perjanjian ini hanya dipakai sebagai siasat mengulur waktu saja. Raja-raja di atas tidak pernah membayar biaya perang sebagaimana yang dijanjikan. Tatkala serdadu Belanda ditarik ke Jawa, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem memperkuat kembali pasukannya. Penyerangan terhadap segelintir pasukan Belanda yang ditinggalkan di Bali kerap terjadi dan persenjataan mereka dirampas. Patih Gusti Jelantik memperkuat pertahanan daerah pantai. Kendati berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani ketiga kerajaan mengakui kedaulatan Belanda, namun mereka masih merasa sebagai negara merdeka. Hukum tawan karang masih diberlakukan dan menimpa kapal Belanda yang terdampar di pantai Kusumpa pada 1847. Kerajaan Mengwi dan Badung mengambil sikap menentang Belanda pula. Pemerintah Belanda merasa kesal dengan Raja-Raja Bali. Mereka mengultimatum Raja-Raja Bali agar segera melunasi pembayaran ganti rugi terhadap kapal-kapal yang terkena adat tawan karang. Selain itu, Belanda menuntut agar seorang utusan Bali segera dikirim ke Batavia guna menyampaikan permintaan maaf para raja kepada pemerintah kolonial. Benteng-benteng Buleleng yang hingga saat itu masih berdiri harus segera diruntuhkan. Belanda menuntut agar Gusti Jelantik yang dianggap sebagai biang keladi perlawanan diserahkan pada mereka. Komisaris Belanda mengingatkan bahwa berdasarkan perjanjian sebelumnya, Buleleng merupakan daerah taklukan Hindia Belanda, tetapi patih yang gagah berani tersebut membantah dan menyatakan bahwa selama ia masih hidup hal semacam itu mustahil terjadi. Segenap ultimatum dan tuntutan Belanda dianggap angin lalu oleh Raja-Raja Bali sehingga permusuhan antara kedua belah pihak bagaikan bara dalam sekam. Benar saja, Belanda mengirim kembali ekspedisi militernya pada tanggal 6 Juni tahun 1848 yang mendarat di pantai Sangsit. Beberapa kawasan seperti Sangsit Timur dan Bungkulan berhasil diduduki Belanda yang selanjutnya merangsek maju ke Jagaraga kubu pertahanan Buleleng. Dalam pertempuran di Jagaraga,
5 opsir dan 74 serdadu Belanda tewas di tangan laskar-laskar Bali. Sebuah benteng Buleleng jatuh ke tangan Belanda, namun tidak besar pengaruhnya. Kali ini pasukan kolonial terdesak mundur ke daerah pantai. Sementara waktu peperangan terhenti dan masing-masing pihak bertahan di kubunya masing-masing. Jenderal Van der Wijk yang memimpin ekspedisi militer mengirim surat ke Batavia dan meminta tambahan bala bantuan sebanyak 2 batalion beserta 1.000 orang tenaga kasar. Namun, permintaan tak dipenuhi sehingga pasukan kolonial terpaksa ditarik mundur ke Jawa. Kegagalan ekspedisi militer pada 1848 ini memperkuat rasa percaya diri Raja-Raja Bali. Pengaruh dan karisma Gusti Jelantik makin menguat di hadapan penguasa Bali lainnya. Buleleng, Klungkung, Mengwi, dan Karangasem menjalin aliansi dan sepakat bersama-sama menghadapi Belanda. Sementara itu Raja Badung, Gianyar, Bangli, dan Tabanan belum menentukan sikap, kendati mereka telah dirayu oleh Belanda. Berbagai kubu pertahanan baru dibangun. 20 orang serdadu Belanda yang melakukan desersi dan beralih kepada Buleleng ditugaskan mengurus serta merawat senjata api. Di samping itu, mereka diminta melatih pasukan Bali menggunakan persenjataan. Di tahun berikutnya yakni akhir Maret dan awal April tahun 1849, mendaratlah pasukan kolonial di bawah pimpinan Jenderal Michiels. Kali ini Belanda tidak mau kehilangan muka lagi dan mengirimkan pasukan dengan jumlah jauh lebih besar. Tidak tanggung-tanggung, pasukan infanteri sejumlah 4.177 orang dikirim ke Bali. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan 25 pasukan kavaleri, pasukan artileri yang membawa 24 meriam, pasukan zeni beranggotakan 151 orang, pasukan perawat berjumlah 122 orang, tenaga kasar sebanyak 2.000 orang beserta 1.000 cadangannya, dan 29 kapal perang berkekuatan 286 pucuk meriam. Pasukan Buleleng tidak sanggup menghalangi gerak maju musuh. Raja Buleleng mengirim utusan pada pimpinan pasukan Belanda dan menyatakan bahwa ia bersedia merundingkan perdamaian. Pada tanggal 2 April tahun 1849, Raja Buleleng dan Karangasem bersama-sama menyampaikan bahwa mereka ingin berjumpa dengan pucuk pimpinan pasukan kolonial. Namun, karena para utusan Bali dicurigai oleh Belanda, pesan mereka tidak disampaikan kepada Jenderal Michiels. Pagi hari pada tanggal 3 April tahun 1849, Raja Karangasem kembali menyampaikan pesan bahwa ia beserta Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik akan menemui Jenderal Michiels di Singajara. Di samping itu diberitahukan pula bahwa mereka akan membawa pengiringnya sebanyak 1.500 orang. Permintaan ini dikabulkan, akan tetapi karena jembatan yang menuju Singajara rusak diterjang banjir, pertemuan ditunda hingga tanggal 7 April tahun 1849. Ketika perundingan akhirnya dilangsungkan, pemerintah kolonial mengulangi tuntutannya agar Buleleng dan Karangasem mengakui kedaulatan Belanda atas negeri mereka. Benteng Jagaraga harus dikosongkan serta diserahkan kepada Belanda, benteng-benteng pertahanan agar diruntuhkan, serdadu-serdadu Belanda yang melarikan diri diserahkan secepatnya, senjata-senjata yang dirampas dikembalikan, mematuhi hasil perjanjian-perjanjian terdahulu, dan mengirim utusan ke Batavia guna menyampaikan penyerahan mereka. Raja Karangasem beserta Patih Jelantik menerima tuntutan tersebut dan pertemuan lanjutan dengan Raja Buleleng rencananya akan diadakan di Sangsit. Bersamaan dengan itu, Belanda sepakat memindahkan markasnya dari Singajara ke Sangsit. Pertemuan dengan Raja Buleleng diadakan pada tanggal 11 April tahun 1849 di Sangsit. Pada kesempatan tersebut, Raja Buleleng dan Karangasem hadir dengan didahului patih-patih mereka serta dikawal oleh sejumlah besar pasukan Bali bersenjatakan tombak. Belanda mengultimatum agar sebelum tanggal 15 April benteng Jagaraga harus sudah diruntuhkan,
bila tidak perdamaian dianggap batal dan peperangan akan dilanjutkan. Ternyata, Raja Buleleng dan Karangasem beserta Patih Gusti Jelantik hanya bermaksud mengulur waktu saja. Hingga tenggang waktu yang ditentukan, benteng Jagaraga tak kunjung dirobohkan. Pasukan Belanda berkekuatan 2.400 orang menyerang Jagaraga. Sementara itu, benteng Jagaraga dipertahankan oleh 15.000 laskar Bali. Pihak Bali menembaki pasukan kolonial yang berdatangan dari segala penjuru. Pasukan Belanda mengalami kesulitan yang tidak ringan mengingat sulitnya medan serta kekurangan air minum. Oleh karena itu, pasukan kolonial ditarik mundur. Di luar dugaan, pada tanggal 16 April Belanda melancarkan serangan mendadak. Pasukan Belanda justru melewati jalan berbukit-bukit yang sulit dilalui sehingga mengejutkan laskar Bali. Serangan kali ini mampu menghalau pasukan Bali dari bentengnya. Sisa-sisa laskar Buleleng melarikan diri ke Karangasem. Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik mengundurkan diri ke perbatasan antara Buleleng-Karangasem. Peristiwa ini menandai jatuhnya Buleleng ke tangan Belanda. Kejatuhan Buleleng menggoyahkan keyakinan raja-raja Bali. Sebagian di antara mereka mengubah sikapnya dan beralih memihak Belanda. Raja Badung sepakat membantu pasukan kolonial menyerang Klungkung. Raja Bangli yang telah berjumpa dengan Jenderal Mitchells pada tanggal 16 April akan menghalang-halangi pelarian Raja Karangasem dan Klungkung apabila mereka berhasil ditundukkan. Raja Jembrana juga mengikat perjanjian dengan Belanda. Kendati demikian, Klungkung dan Karangasem tetap berdiri tegar menentang Belanda. Karangasem bersama Raja Buleleng dan Gusti Jelantik mengantisipasi serangan pasukan kolonial. Jenderal Mitchells mendaratkan pasukannya di Labuhan Amuk Tenggara Karangasem pada tanggal 9 Mei tahun 1849. Belanda meminta bantuan kerajaan Mataram di Lombok yang bermusuhan dengan Karangasem. Mereka mau membantu Belanda karena ingin memiliki daerah Culik. Di luar dugaan, Patih Karangasem bernama Gusti Made Jungutan yang merasa berhak atas tahta Karangasem menjalin hubungan rahasia dengan musuh. Pasukan Lombok berkekuatan 4.000 orang dipimpin Gusti Gede Rai segera bergabung dengan Gusti Made Jungutan yang mengkhianati rajanya sendiri. Raja Karangasem gugur dalam pertempuran dan kerajaannya diduduki oleh Belanda. Selanjutnya, Karangasem beralih menjadi vasal atau bawahan Mataram. Serangan kini dialihkan kepada Klungkung. Kontak senjata pertama terjadi di Sunda Lawas. Laskar-laskar Klungkung berupaya mempertahankan markas-markasnya yang terletak di sepanjang pantai, tetapi Belanda menyerang dari dua sisi dan sanggup mendesak pasukan Klungkung. Pada tanggal 9 Juni tahun 1849, Badung dan Tabanan yang memihak Belanda mengirimkan pasukannya sejumlah 16.000 orang menyerang Klungkung. Raja Klungkung Dewa Agung Gede Putra menyerah kepada mereka. Dengan demikian, peperangan ini boleh dikatakan berakhir. Kerajaan Buleleng dan Karangasem jatuh ke tangan Belanda berkat bantuan sesama Raja Bali sendiri. Pembentukan Pengadilan Kerta atau Rat van Kerta. Setelah Buleleng dan Jembrana serta kerajaan-kerajaan Bali lainnya jatuh ke dalam kekuasaan Belanda, dibentuklah suatu lembaga peradilan adat Bali yang juga disebut Rat van Kerta pada 1882. Semenjak awal telah ditetapkan peraturan bahwa anggota lembaga peradilan ini haruslah para pendeta berkasta Brahmana. Tetapi pada 1901 dikeluarkan peraturan baru bahwa batasan sebelumnya tidak berlaku lagi. Kendati demikian, anggota Rat van Kerta tetap didominasi oleh kaum Brahmana. Belanda mendorong penggunaan teks-teks hukum dan keagamaan Bali kuno, seperti Purwa Agama, Agama Adigama, Kutara Agama dan lain sebagainya. Namun, permasalahannya para pendeta pada zaman itu sudah tidak dapat membaca lagi naskah-naskah berbahasa Jawa kuno tersebut. Oleh karenanya, Belanda lalu melakukan penerjemahannya ke dalam bahasa Bali dan Melayu sehingga dapat dipahami para anggota Rat van Kerta. Dengan demikian,
Dalam kasus ini seolah-olah Belanda telah merekayasa suatu tradisi Bali yang mereka anggap telah dikembalikan pada jalurnya yang benar. Setelah pembentukan Raad van Kerta ini, sistem kasta makin dilembagakan. Pemerintah kolonial Belanda melegalkan seperangkat aturan mengenai hak istimewa kasta dan hubungan antar kasta yang sebelumnya tidak pernah ada dalam praktiknya. Puputan Badung. Agar memperoleh gambaran yang lebih utuh, ulasan mengenai Puputan Badung akan dipaparkan seturut pandangan dan laporan kedua belah pihak. Berdasarkan laporan Roos van Toningen dan H.M. van Wede dari pihak Belanda, peristiwa ini dipicu oleh terdamparnya kapal layar Sri Kumala yang berasal dari Banjarmasin di Pelabuhan Sanur. Karena tidak mendapat bantuan penguasa setempat, dalam hal ini penggawa Sanur dalam mengamankan kapal tersebut, para awak kapal lalu mengadakan penjagaan sendiri. Pada malam berikutnya, ratusan orang Bali mendatangi dan menaiki kapal. Mereka merampas peti uang dari besi dan sejumlah mata uang Cina. Keesokan harinya saat pembongkaran muatan, dengan berpura-pura hendak memberikan bantuan, orang Bali melakukan pengambilan barang apa saja yang mereka kehendaki. Karena kerajaan Badung tidak memberikan bantuan yang diperlukan, sebagaimana perjanjian yang diadakan sebelumnya antara Belanda dengan para raja Bali yang menyatakan bahwa kewajiban penggawa setempat turut serta mengamankan kapal yang terdampar, pemilik kapal mengadukan hal ini pada residen. Sebagai langkah lebih lanjut, residen mengirim serta memerintahkan seorang pegawai kantor urusan pribumi menyelidiki masalah tersebut dan terbukti bahwa pencurian uang kontan, tembaga, beserta tali temali kapal memang benar terjadi. Kendati demikian, Raja hanya mengakui pengambilan tembaga dan tali temali kapal serta menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan atas perintah Gusti Ngurah Gede Kesiman. Menurut hasil penyelidikan, perampasan seharusnya dapat dicegah bila Raja Badung Denpasar saat itu, I Gusti Ngurah Made Agung tahun 1902 sampai tahun 1906, menerapkan dengan sungguh-sungguh perjanjian penghapusan tawan karang serta pemberian bantuan terhadap kapal-kapal yang terdampar di pantai kerajaannya dan melaporkan hal itu dengan segera ke pemerintah. Tetapi Raja ternyata tidak melaksanakannya sehingga dianggap lalai. Oleh karena kelalaian itulah kerajaan Badung harus memberikan ganti rugi terhadap pemilik kapal sebesar 3.000 riksdaalder. Untuk merundingkan masalah ini, residen berkunjung ke ibu kota Badung pada tanggal 14 November tahun 1904. Tetapi Raja menolak memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa itu bukan kesalahannya. Karenanya, diberikan pemberitahuan tertulis kepada kerajaan Badung agar mereka segera melunasi ganti rugi tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun 1905 di Singaraja. Bila mereka tidak bersedia memenuhinya, akan diambil jalan kekerasan. Jawaban Raja disampaikan 2 hari kemudian yang intinya menyatakan bahwa bawahannya membantah telah melakukan pencurian tersebut sehingga ia menolak membayar ganti rugi dalam bentuk apapun. Sebaliknya, ia menganjurkan membawa masalah ini kepada Dewan Kerta atau pengadilan lokal di Badung. Tentu saja Belanda menolak hal ini dan menegaskan lagi pada tanggal 26 Desember tahun 1904 bahwa pemerintah Belanda tetap berpegang pada tuntutannya. Karena hingga tenggang waktu yang ditentukan kerajaan Badung belum menyelesaikan pelunasan ganti rugi, pada tanggal 7 Januari tahun 1905 Belanda mengadakan blokade terhadap Badung dengan mengerahkan kapal Zwaluw dan Spits. Arus barang masuk dan keluar Badung dihalangi sehingga menimbulkan keluhan di kalangan kaum pedagang yang menanggung rugi sebesar 1.500 riksdaalder setiap harinya. Karena itu, mereka menyatakan kesediaannya pada Raja menanggung ganti rugi tersebut, tetapi Raja melarangnya. Raja-raja Bali lain juga mendesak agar Raja Badung bersedia memenuhi tuntutan pemerintah Belanda. Namun, Raja Badung tidak bergeming sedikitpun. Raja mengajukan protes agar Belanda mencabut blokadenya,
Tetapi pemerintah kolonial tak menanggapinya dan menjawab bahwa pengepungan akan dihentikan asalkan tuntutan ganti rugi itu dipenuhi. Pada tanggal 27 Februari tahun 1905, diadakan pawai besar-besaran di Badung guna memperlihatkan kekuatan bersenjata mereka. Masalah terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian sehingga Belanda merasa bahwa persoalan ini sulit atau mustahil diselesaikan melalui jalan damai. Pemerintah Belanda masih merundingkan lagi penghapusan biaya blokade baik separuh atau sepenuhnya, asalkan Badung bersedia membayar ganti rugi. Tawaran ini tidak diterima oleh raja sehingga Belanda memperketat blokadenya pada tanggal 21 Mei tahun 1905. Seluruh barang keluar dan masuk Badung dihentikan sama sekali, kecuali sebagai pemenuhan kebutuhannya sendiri atau dengan izin khusus residen dan pihak yang ditunjuk olehnya. Selain itu, penarikan pajak ekspor kini diambil alih oleh Belanda. Badung berusaha membangun aliansi dengan kerajaan lainnya. Antara 14 dan tanggal 19 Mei tahun 1905, Raja Badung mengunjungi Tabanan dan Raja Tabanan pun mengadakan kunjungan balasan pada 23–30 Juni tahun 1905. Kedua kerajaan sepakat membentuk Fakta Pertahanan bersama dan menolak segenap tuntutan Belanda. Sepulangnya Raja Tabanan ke negerinya, ia memerintahkan rakyat Tabanan mempersenjatai diri. Sementara itu, Raja Bangli dan Klungkung tidak bersedia berpihak pada mereka. Kebijakan Belanda yang menetapkan penutupan total seluruh Badung tertanggal tanggal 21 Mei tahun 1905 itu dipublikasikan dan disampaikan pada seluruh raja-raja di Bali, termasuk Tabanan. Sebelumnya, arus masuk barang masih dapat berlangsung melalui jalan darat. Tetapi Raja Tabanan menolak menutup daerahnya terhadap Badung karena merasa bahwa Raja Badung tidak bersalah atau melanggar perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Berbagai upaya penyelesaian masalah ini secara damai tidak kunjung membuahkan hasil. Pada tanggal 17 Juli tahun 1906 diajukan tawaran tertulis mengenai penyelesaian masalah ini melalui perundingan beserta konsekuensi-konsekuensi jika Raja Badung menolaknya. Kedua Raja Badung dan Tabanan tetap mempertahankan penolakan mereka terhadap tuntutan pemerintah pada akhir Agustus tahun 1906. Dengan demikian, Belanda memutuskan mengadakan aksi militer ke Bali pada awal September tahun itu. Sesudah dilakukan berbagai pertimbangan, diputuskan bahwa tempat pendaratan yang sesuai adalah Pantai Sanur. Pada tanggal 10 September ekspedisi Angkatan Laut Belanda telah siap sedia di Sanur. Pendaratan mulai dilakukan pada tanggal 14 September pagi hari. Keesokan harinya hingga tanggal 20 September mulai terjadi pertempuran-pertempuran kecil. Pasukan bergerak setahap demi setahap menuju Puri Denpasar. Pada kesempatan tersebut Gusti Ngurah Gede Kesiman, penguasa Puri Kesiman tewas oleh tusukan keris kaum Brahmana yang menolak ikut bertempur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mata-mata Belanda diketahui bahwa penduduk di sekitar Puri telah mengungsi sehingga Raja Badung di Denpasar hanya dilindungi oleh 1.000 orang kepercayaannya. Tanggal 20 September pagi, Belanda bergerak makin dekat ke Denpasar. Malam sebelumnya, Raja melakukan upacara ngaben saudaranya. Karena para pengikutnya sudah banyak yang melarikan diri, Raja merasa kecil hati dan menyadari bahwa kekalahan sudah di ambang pintu, sementara itu tembakan-tembakan makin gencar terdengar. Oleh sebab itu, pada pagi hari Raja beserta pengikutnya yang tersisa bersiap-siap mati secara terhormat di tengah medan pertempuran. Raja dan para bangsawan mengenakan pakaian yang sangat indah bersulamkan benang emas dengan membawa keris bergagang emas berhiaskan batu permata. Semua orang berpakaian merah atau hitam dan rambut disisir rapi dengan minyak wangi. Kaum wanita juga turut serta dan menghias diri mereka dengan sebaik mungkin. Umumnya rambut mereka mengenakan pakaian putih-putih dengan rambut dibiarkan terurai.
Raja membakar puri dan menghancurkan barang pecah belah yang ada di dalamnya. Pukul 9 diterima kabar bahwa musuh dari arah utara telah berhasil menembus Denpasar. Raja memimpin pawai beberapa ratus orang bersenjatakan tombak dan keris yang tak lama kemudian akan berakhir tragis itu. Ketika kedua belah pihak telah saling berhadapan satu sama lain, Belanda memberikan komando agar mereka berhenti. Namun peringatan itu tidak dihiraukan oleh rombongan raja. Mereka terus melangkah maju sehingga mengakibatkan Belanda melepaskan tembakannya. Raja termasuk yang gugur dalam tembakan pertama ini. Keadaan dengan cepat berubah menjadi drama yang mengerikan. Rombongan yang berada di belakangnya terus menyerang sehingga pasukan Belanda terpaksa melepaskan tembakannya tanpa henti. Orang-orang yang terluka ringan menusuk mati rekannya yang terluka berat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melakukan bunuh diri. Tetapi ketika pasukan kami tidak menembak, mereka segera menusuk dirinya sendiri. Yang luar biasa adalah seorang laki-laki tua yang berjalan kian kemari melangkahi mayat-mayat sambil menusuk-nusuk ke kiri dan ke kanan temannya yang terluka sampai akhirnya dia sendiri terjatuh mati. Seorang perempuan tua menggantikan tugasnya dan akhirnya mengalami nasib yang sama. Kaum wanita juga siap menyongsong ajalnya dengan penuh keberanian. Mereka melemparkan koin emas kepada pasukan Belanda, yang disalahpahami sebagai ucapan terima kasih karena telah membunuh mereka. Timbunan mayat bergelimpangan di mana-mana. Puri Denpasar akhirnya berhasil diduduki oleh Belanda. Kini Belanda bergerak menuju Puri Pamecutan. Kiai Anglurah Pemecutan 9 tahun 1854 sampai tahun 1906 beserta pengikut-pengikutnya gugur pula dengan cara yang sama. Dengan demikian, pada hari itu gugurlah dua orang penguasa Badung. Ekspedisi militer kini dilancarkan ke Tabanan. Pasukan Belanda mulai bergerak ke sana pada tanggal 26 September tahun 1906. Ternyata kampung-kampung yang berada di perbatasan Tabanan sudah menyatakan menyerah. Raja Tabanan meminta pertemuan dengan Panglima pasukan Belanda dan ia dipersilahkan memilih antara menyerah tanpa syarat atau melanjutkan pertempuran. Raja mengatakan bahwa ia perlu merundingkan dulu dengan anggota keluarganya serta memohon agar tetap diperkenankan tinggal di kerajaannya. Tetapi Belanda tidak bersedia menjamin hal itu. Raja Tabanan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Ia tidak diizinkan pulang ke istananya dan dibawa ke Denpasar untuk selanjutnya diasingkan ke Lombok. Raja Tabanan beserta putranya kemudian bunuh diri dengan tusukan keris. Tabanan lantas dilucuti persenjataannya oleh Belanda. Aksi militer Belanda ini juga diteruskan ke Bangli dan Klungkung guna menyelesaikan perselisihan yang sering terjadi antara keduanya. Klungkung diperintahkan agar menyerahkan beberapa wilayahnya, yang dipatuhi oleh rajanya. Yang menarik adalah bagaimana sikap rakyat terhadap perang tersebut, seperti yang disebutkan oleh sumber-sumber Belanda. Salah seorang komentator Belanda melaporkan bahwa rakyat sangat lega karena rajanya yang zalim telah dilengsarkan. Kini kita akan beralih pada sumber Bali sendiri, yakni Kidung Buwanawinasa karya Ida Pedandang Murah dari Griya Gede. Dalam kidung itu dijelaskan bahwa dalam kapal yang terdampar tersebut tidak ditemui barang-barang berharga. Lalu diriwayatkan bahwa setengah bulan setelah peristiwa terdamparnya kapal datanglah utusan dari Batavia yang menuntut agar raja membayar ganti rugi sebesar 3.000 kang rajata atau 3.000 perak. Raja berjanji akan melakukan pemeriksaan dan utusan Belanda itu menyatakan akan datang sebulan lagi. Raja Badung mengundang pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan pantai Badung, Ida Bagus Ngurah, dan menegurnya mengapa sampai terjadi rakyat mengambil barang-barang yang berada dalam kapal. Kendati demikian, Ida Bagus Ngurah menyatakan bahwa tidak ada penduduk pesisir yang mengambil emas, perak, maupun uang. Ia menambahkan bahwa isi kapal hanya barang-barang tidak berharga. Dengan demikian,
sumber Bali sendiri menolak tuduhan pihak Belanda bahwa rakyat Sanur telah merampas berbagai barang berharga dari kapal itu. Sebagai tambahan, salah seorang anggota parlemen Belanda, H.H. van Kol mengunjungi Bali pada 1911 guna meneliti permasalahan kapal Sri Kumala. Ia mengakui dalam bukunya bahwa tuduhan itu hanyalah alasan yang dicari-cari pihak Belanda demi membenarkan ekspedisi militernya ke Badung. Raja sendiri telah memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian pada 1849. Selain itu, Raja Badung juga bersedia menempuh prosedur hukum yang berlaku, yakni mengajukan kasusnya ke Majelis Kerta. Seluruh penduduk Sanur bersumpah di Pura Tambangan Badung bahwa pencurian dan perampokan yang dituduhkan pada mereka tak pernah terjadi. Bahkan Nakhoda Sri Kumala sendiri tak dapat menjelaskan bagaimana bentuk peti uang yang menurut pihak Belanda dirampas oleh warga setempat. Puputan Klungkung. Puputan Klungkung terjadi kurang lebih 2 tahun setelah Puputan Badung. Pemicunya adalah kebijakan pemerintah kolonial dalam memonopoli penjualan candu. Sebelumnya para bangsawan memperoleh penghasilan yang tidak sedikit dari pajak impor candu. Dengan adanya ketetapan baru ini, penghasilan mereka mengalami penurunan drastis. Kini candu hanya boleh dijual di toko-toko milik pemerintah kolonial yang dijalankan oleh orang-orang Jawa. Rakyat biasanya membeli candu di pasar secara eceran. Kini mereka tak dapat lagi membeli opium dalam jumlah kecil di toko atau depot candu semacam itu. Karenanya, boleh disimpulkan monopoli Belanda ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat maupun bangsawan. Kerusuhan merebak di mana-mana dan depot-depot opium diserang oleh rakyat, sedangkan para penjual asal Jawa dilukai. Presiden meminta bantuan pasukan penjaga keamanan di Denpasar menertibkan keadaan. Pada tanggal 16 April tahun 1908 di Gelgel terjadi pembakaran toko opium dan penjualnya dibunuh. Kerusuhan itu dipicu oleh Cokorda Gelgel kepala distrik Gelgel yang masih saudara Dewa Agung. Terjadi bentrokan dengan pasukan penjaga keamanan dan tidak sedikit korban berjatuhan. Sekitar 100 orang Bali dan seorang Belanda bernama Harimaker kehilangan nyawanya. Cokorda Gelgel sendiri kemudian melarikan diri dan bersembunyi di Istana Raja Klungkung. Presiden G.F. de Bruijnkorps melaporkan bahwa Dewa Agung Jambe II, Raja Klungkung terlibat dalam kerusuhan ini karena melindungi Cokorda Gelgel. Gubernur Jenderal Van Hoyt memutuskan aksi militer terhadap Klungkung. Dewa Agung menyaksikan bahwa dalam insiden tersebut 100 orang rakyatnya telah menjadi korban. Cokorda Gelgel mendesaknya mengambil tindakan. Pertahanan di Istana Klungkung diperkuat. Kaum kerabat dan para pengikut Dewa Agung yang setia berkumpul di Puri sambil menantikan kemungkinan terburuk. Pasukan kolonial didaratkan di Kusamba yang terletak 10 km sebelah timur ibu kota Klungkung. Mereka bergerak maju ke Puri Klungkung tanpa mengalami perlawanan dari rakyat. Pasukan Kenil tiba di depan istana pada tanggal 28 April tahun 1908. Tujuan mereka sebenarnya adalah menuntut penyerahan Cokorda Gelgel yang dianggap sebagai dalang bagi kerusuhan sebelumnya. Di luar dugaan, Raja Klungkung berbaris keluar bersama para pengikutnya sambil membawa tombak. Kurang lebih 200 meter dari pasukan Kenil, ia berhenti dan atas saran Cokorda Gelgel menusukkan keris pusakanya ke tanah. Menurut kepercayaan, begitu keris ditusukkan ke tanah sebuah lubang besar yang menelan seluruh pasukan musuh akan muncul. Kemudian sebuah tembakan mengenai kaki Dewa Agung, tetapi ia berdiri lagi dengan bangga hingga akhirnya tewas karena tembakan musuh yang membabi buta. Cokorda Gelgel dan putra Dewa Agung yang masih kecil tewas oleh terjangan peluru musuh. Menurut saksi mata, 6 orang istri Dewa Agung membunuh dirinya dengan keris. Wanita dan anak-anak yang berada di belakangnya merangsek maju dan menyerang pasukan KNIL dengan tombak, tetapi semuanya tewas. Wanita yang terluka parah membunuhi anak-anak mereka.
Orang-orang yang tidak terluka justru mencari keris yang akan dipergunakan membunuh dirinya sendiri. Tampaknya semua orang pada saat itu menghendaki kematian. Yang tersisa pada hari itu adalah tumpukan mayat. Dewa Agung sendiri tewas dengan kepala pecah berantakan. Anggota keluarga kerajaan yang tersisa diasingkan ke Lombok. Istana Kelungkung yang disebut dalam Semarapura rata dengan tanah dan hanya pintu gerbangnya saja masih berdiri. Peristiwa ini mengakhiri kerajaan Kelungkung yang selanjutnya diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Bersambung.